Jujur, tanpa berpihak dan berdasarkan penilaian objektif, tidak ada calon wakil presiden yang sekomplit Mahfud MD. Quick trivia, kamu tahu gak sih kepanjangan dari nama MD ini? Mengenal calon wakil presiden Mahfud MD dalam waktu 5 menit. Mahfud MD terlahir dengan nama Muhammad Mahfud Mahmudin. Selepas pendidikan dasar, orang tua Mahfud kemudian memasukkan anaknya ini ke pendidikan guru agama negeri di Pamekasan, Madura. Disinilah Pak Mahfud mulai menggunakan inisial MD di belakang namanya. Ceritanya di lembaga pendidikan itu ada 3 orang anak lain yang bernama Mahfud. Untuk membedakan Mahfud anak dari Mahmudin, itulah kenapa Pak Mahfud kemudian menambahkan nama MD di belakang namanya. Siapa sangka nama ini yang kemudian menjadi dikenal oleh banyak orang sampai sekarang. Pak Mahfud adalah satu dari sedikit tokoh yang pernah menjabat di posisi trias politika. Apa itu? Ia pernah duduk di bidang eksekutif sebagai menteri di era Gus Dur dan juga Jokowi, yudikatif sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dan juga legislatif sebagai anggota DPR. Itulah kenapa kalau saya bilang Pak Mahfud ini komplit, ya karena ini. Selain berpengalaman, Mahfud MD juga dikenal tidak pernah terlibat kasus korupsi atau terdengar berita miring darinya. Beliau banyak punya pengagum, including me. Mahfud MD juga dikenal dengan kedekatannya dengan Nahdlatul Ulama, utamanya dengan Gus Dur. Latar belakangnya yang besar di Madura juga menegaskan statusnya sebagai bagian dari NU. Mahfud merupakan Menteri Pertahanan di Kabinet era Gus Dur. Ia adalah orang sipil pertama yang menjabat sebagai Menhan, karena sebelumnya selalu diduduki oleh orang dengan latar belakang militer. Sempat mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan, Mahfud kemudian datang ke Gus Dur untuk berkonsultasi. Menurut Mahfud, kemudian Gus Dur bercerita terkait kepemimpinan Presiden kedua RI, yaitu Soeharto, yang memiliki 2 ajudan. Ajudan pertama adalah seorang ustaz, sementara ajudan kedua adalah seorang tentara. Gus Dur bercerita, suatu hari saat Soeharto hendak menaiki mobil dengan kaki kirinya dulu, ajudan dengan latar belakang ustaz menegurnya. Sang ajudan meminta Pak Harto untuk naik mobil dengan kaki kanan terlebih dahulu. Ketika Soeharto kemudian hendak naik mobil dengan menggunakan kaki kanan, Mahfud menambahkan ajudan yang merupakan tentara aktif memintanya untuk naik dengan kaki kiri terlebih dahulu. Melihat itu, Ibu Tin, istri Pak Harto yang telah lama menunggu, kemudian meminta suaminya untuk langsung saja masuk ke dalam mobil. Dari situ, Gus Dur kemudian memberikan saran bahwa untuk mengambil keputusan tidak perlu terlalu berpikir mana yang benar. Ambil saja satu keputusan, lalu kemudian bertanggung jawablah pada keputusan itu. Nasihatnya sangat bagus ya. Point taken, langsung bisa kita praktekkan. Halo, nasihat saya yang bisa dipraktekkan adalah langsung subscribe channel ini untuk bisa mendukung kami jadi channel yang lebih besar lagi. Cerita yang banyak dikenang oleh orang-orang adalah saat di pemilihan presiden 2019. Mahfud MD sebenarnya sempat diminta untuk mendampingi Pak Jokowi sebagai wakil presiden dan Pak Mahfud sudah bersedia. Akan tetapi dalam waktu yang cepat nama cawapres Jokowi berubah menjadi Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiprah yang panjang di dunia politik, prestasi akademis, serta rekam jejak yang berintegritas, dan tentunya popularitas yang akhir-akhir ini melesat menjadi alasan tim pemenangan nasional Ganjar Presiden memilih Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar. Mahfud merupakan ketua tim kampanye nasional bagi pasangan calon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Namun saat itu dia mengundurkan diri dalam kompetisi saat Prabowo dinyatakan kalah di Pilpres 2014. Sekarang tahun ini, periode ini malah beliau berkompetisi melawan Pak Prabowo. Memang dinamika dalam politik ini sangat tinggi sekali ya, very fluid. Mahfud MD juga melarang anak-anaknya untuk mengungkap identitasnya. Apalagi pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini ternyata sempat membuat anak kedua Mahfud MD dikira anak orang tidak mampu. Ada seorang dosen yang sempat memberikan susu kepada anaknya ini. Hal ini terjadi karena dosen tersebut menganggap Vina, anak Pak Mahfud ini sebagai anak yang kekurangan gizi atau susu. Usai mengetahui anaknya diberi susu dan perhatian oleh salah seorang dosen ini, Mahfud kemudian mengundang dosen ini untuk makan bersama sebagai tanda terima kasih. Saat dosen ini mengetahui bahwa Vina tadi ternyata adalah anak Pak Mahfud MD,
beliau sangat terkejut. Senang ya dengar cerita dari Pak Mahfud MD karena banyak sekali cita-cita yang unik dan menarik dari calon wakil presiden kita ini. Semoga dalam posisi apapun beliau tetap jadi figur yang menginspirasi kita semua dengan kesederhanaan, kejujuran, dan juga kelugasannya. Sukses terus Mahfud MD dan coba tulis di kolom komen seberapa kagumnya kamu dengan calon wakil presiden kita ini. Atau mungkin ada figur jujur lain, figur yang bikin kamu kagum yang bisa kita kupas di Broto Fact Finder. Stay curious dan nantikan cerita unik dari calon wakil presiden kita berikutnya.